Wah, jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan jelasin mengenai tugas Kimdas 2 yang ketiga. Nah, yang pertama itu suruh menyebutkan apa arti dari fungsi keadaan atau state function. Nah, jadi fungsi keadaan itu dapat didefinisikan sebagai setiap besaran atau variabel yang hanya bergantung pada sistem dan tidak bergantung pada bagaimana keadaan saat sistem itu tercapai. Contohnya itu ada suhu, tekanan, volume, energi dalam, entropi, dan masih banyak lagi. Tapi kalau untuk pembahasan kita kali ini kita lebih fokus ke variabel ini aja. Yang kedua itu suruh menyebutkan apa aja sih faktor yang mempengaruhi kespontanan suatu reaksi. Nah, seperti yang kalian ketahui, kespontanan suatu reaksi itu dapat terjadi ketika nilai dari delta G atau energi Gibbs-nya itu kurang dari 0. Nah, energi bebas Gibbs kan bisa dirumusin tuh. Jadi, delta H min T delta S, di mana delta H-nya itu entalpi, T-nya itu suhu, dan delta S. Nah, gimana nih caranya biar delta G ini nilainya kurang dari 0? Berarti kan kita harus menaikkan nilai dari delta H-nya, menurunkan nilai dari delta H-nya, kemudian menaikkan nilai dari T dan delta S-nya. Nah, selain faktor ini, ada juga faktor lain seperti volume dan konsentrasi. Nanti kalian bisa baca referensi lagi. Nah, untuk volume sendiri itu bisa diturunkan, sedangkan konsentrasinya itu dinaikkan. Terus yang ketiga, kita suruh jelasin apa sih bedanya nilai delta G dan delta G derajat. Sebenarnya rumusnya hampir sama, yaitu delta H min T delta S. Namun kalau yang delta G derajat ini biasanya dia tuh dalam keadaan standar, jadi udah dilakukan penelitian sebelum disebutkan nilai dari delta G derajatnya. Yang keempat, kita akan membahas mengenai hubungan dari energi bebas Gibbs, kesetimbangan kimia, dan kespontanan reaksi. Nah, seperti yang kita ketahui, kesetimbangan kimia itu bisa berupa Kc sama Kp. Kalau Kc itu kan tentang konsentrasinya, tapi yang dalam keadaan setimbang. Kalau Kp itu tentang tekanannya, tapi dalam keadaan setimbang. Nah, reaksi akan berjalan spontan ketika nilai delta G-nya itu kurang dari 0. Nah, hubungan dari ketiganya ini bisa dirumuskan menjadi delta G sama dengan min RT ln K, di mana R-nya itu kita menggunakan 8,314 Joule per mol Kelvin, T-nya adalah bentuk Kelvin, dan K-nya bisa berupa Kc, Kp, atau Ksp. Nah, Ksp ini kan juga dalam keadaan setimbang. Tapi kalau biasanya, kalau di Ksp itu, dia itu reaktannya berupa solid, makanya nggak dihitung. Jadi kita bisa menggunakan Ksp. Nah, jadi seperti yang udah tadi aku jelasin, kalau reaksi akan berjalan spontan ketika nilai delta G-nya itu kurang dari 0. Nah, kalau reaksinya berjalan spontan, maka reaksi ini akan bergerak ke arah produk atau ke arah kanan. Sedangkan ketika delta G-nya 0 kan dalam keadaan setimbang. Kalau delta G-nya lebih dari 0, reaksinya itu tidak berjalan secara spontan. Maka reaksi ini akan bergerak ke arah reaktannya. Nah, yang terakhir itu suruh menjelaskan apa sih artinya energi ikatan dan energi atobisasi. Nah, kalau energi ikatan sendiri itu jumlah energi yang diperlukan atau ditimbulkan untuk memutuskan atau menggabungkan suatu ikatan kimia tertentu. Sedangkan energi atomisasi itu energi yang diperlukan untuk memutuskan semua ikatan 1 molekul menjadi atom-atom bebas dalam keadaan gas.